warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kuliner Ramadan Febi yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kita dalam kuliner Ramadan Febi dengan saya Tria Utami, dan kita kedatangan dengan salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yaitu Ibu Aziz Septiatin. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah ya Ibu, terima kasih sudah dapat menghadiri dalam program kita pada hari ini dengan tema hak dan kewajiban sesama Muslim. Baiklah, langsung saja, apa menurut Ibu sendiri tentang hak dan kewajiban sesama Muslim itu sendiri, Bu? Oke, berkaitan masalah hak dan kewajiban, kalau kita ingin menjalankan hak dan kewajiban itu harus seimbang ya. Misal antara teori dan praktek ya. Kalau hak dan kewajiban harus selaras dengan teori dan praktek ya. Artinya kayak gini, kalau kita teorinya seperti ini, prakteknya juga harus seperti ini ya. Jangan sampai teorinya seperti ini, tapi prakteknya berbeda. Karena kalau kita yang Ibu temukan dalam kehidupan sehari-hari, karena ada beberapa ya Muslim ya, terutama Muslim ya, dalam menjalankan hak dan kewajibannya itu kadang tidak sesuai dengan praktek ya. Seperti misal menjawab salam ya. Misal nih kalau kita ketemu sama orang ya, ketemu orang, atau misal kita ketemu teman-teman yang sudah jarang berjumpa dengan kita ya, harus kita menjawab salam kayak gitu ya. Atau misalnya mengucapkan salam juga ya, itu berkaitan masalah hak. Tadi kalau berkaitan masalah kewajiban, berkaitan masalah menjawab salam, itu hak diharuskan. Misal orang mengucapkan salam assalamualaikum, dan kita harus menjawab dengan waalaikumsalam. Nah, yang kedua nih berkaitan masalah menjenguk orang lain ya. Nah, kalau misal ada saudara kita yang sakit atau apa kayak gitu ya, kita harus jenguk nih ya. Jangan sampai kita nggak menjenguk orang lain ya. Karena kalau kita tidak menjenguk orang lain, berarti tidak ada sikap empati kita terhadap orang lain. Dengan cara kita menjenguk orang lain juga ya, hal itu menunjukkan kalau kita bersikap empati ya, bersikap peduli terhadap orang lain. Dan juga karena kita sudah menjenguk orang lain ya, bisa memperkuat tali silaturahmi ya. Nah, oke, selanjutnya tadi berkaitan masalah menjenguk orang lain. Nah, ketiga, misal nih kalau kita menerima undangan ya, misal menerima undangan pernikahan ya, kita harus datang ya, jangan sampai nggak datang ya. Karena dengan mendatangi undangan tersebut, itu adalah cara kita menghormati orang lain kayak gitu. Nah, selanjutnya berkaitan masalah mengurus jenazah. Misal nih, kalau ada orang yang meninggal ya, atau saudara kita yang meninggal, yang saudara seiman kita yang meninggal ya, kita harus mengurus jenazahnya ya sampai ke kuburan kayak gitu. Nah ya, harus seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya dalam kaitan salam tadi, Bu, kan banyak nih anak-anak sekarang tuh nggak, kalau misalnya kayak ngucapin salam tuh kayak ini norak bukan norak sih, kayak terlalu formal. Iya, formal, monoton kan. Sekarang juga kalau misalnya di WA pakainya PP gitu kan, Bu. Iya. Nggak lagi pakai salam tuh. Kalau menurut Ibu bagaimana, Bu? Kalau menurut Ibu itu ini ya, apalagi kita nih nak ya, hidup ini ya sebagai orang Islam ya, harusnya kalau apalagi kita berkomunikasi terhadap orang yang lebih tua ya, misal ini Mbak berkomunikasi sama Ibu, nggak mungkin kan memakai P kan. Itu kan nggak sopan kayak gitu. Nah, harus disesuaikan kayak gitu. Kalau sesama kawan mungkin ya dalam hal konteks bercanda atau apa, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Mbak mengirim pesan kepada Ibu misalnya, karena Ibu lebih tua dari Mbak ya, karena Ibu juga sebagai seorang dosen ya, kata-katanya itu harus dicerna dulu ya, supaya lebih enak pada saat Ibu membaca. Lebih mengutamakan adab ya, Bu? Ya, artinya lebih mengutamakan adab. Kalau misalnya kaitan dengan hak dan kewajiban itu sendiri, Bu,
kalau menurut Ibu kewajibannya sendiri itu apa sih, Bu? Nah, kalau berkaitan masalah kewajiban, tadi sebenarnya antara hak dan kewajiban ya. Tadi kalau yang hak berkaitan masalah mengucapkan salam. Nah, yang kewajiban apa? Menjawab salam. Misalnya kalau tadi misal Ibu ngomong assalamualaikum, berarti kalau kewajibannya kita menjawab. Jangan sampai kita nggak menjawab orang yang mengucapkan assalamualaikum. Nah, atau misal ini orang yang bersin ya, kita mendoakan ya. Syafakillah atau syafaqallah ya, Bu, kalau nggak salah. Iya, Kalau tentang dalam kehidupan sehari-hari itu, Bu, kan kalau dalam kewajibannya juga, sesama muslim kan harus mengingatkan juga. Iya. Itu kalau misalnya menurut Ibu sendiri kan banyak orang tuh ngingatinnya tuh di tempat yang ramai, nggak kayak harus itu sepi, kayak harus berdua, kayak dia sama orangnya itu aja gitu. Gimana, Bu? Oke. Kalau dalam konteks ya, kalau kita ingin menasehati, nah ini saling menasehati orang lain, itu termasuk ke dalam hak ya, hak kita sebagai seorang muslim ya. Nah, kalau kita ingin menasehati, apalagi ini bersifat privasi ya, Nak ya. Kalau bersifat privasi, alangkah lebih baiknya jangan di depan orang ya, karena kalau di depan orang itu seperti kayak mempermalukan kayak gitu, Nak ya, atau bisa dikatakan membuka aib ya. Lebih baik kita ngomong secara empat mata kayak gitu ya, lebih sopan seperti itu ya. Jadi yang tahu itu antara Mbak atau sama Ibu seperti itu ya. Bener. Karena nggak sopan kalau misalnya misal kita si A ngomong seperti ini tapi di depan orang banyak ya, itu nggak sopan kayak gitu. Terkadang juga orangnya itu kayak mau memperlihatkan kalau misalnya dia tuh baik gitu kan, Bu. Menurut Ibu kurang bagus yang seperti itu ya. Mungkin cukup untuk tema kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.